Terima kasih Anda masih bersama kami. Kasus gagal ginjal akut pada anak kini telah menelan korban hingga lebih dari 100 anak. Besarnya jumlah korban seakan menjadi puncak gunung es dari keterlambatan deteksi akan penyakit ini. Sejumlah pihak menyebut otoritas lalai dan juga kecolongan mengantisipasi dan siapakah yang tak cermat mengawasi jika terjadi perubahan kandungan obat yang berbeda dengan saat pengujian. Apa langkah preventif yang disiapkan pemerintah sembari menunggu penawarnya? Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Syahril. Selamat malam, waalaikumsalam Mas Bram. Baik, yang kedua adalah Ketua Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI David Tobing. Selamat malam Pak David, apa kabar? Baik, selamat malam Pak Bram. Baik, harapannya tentu dalam kondisi yang baik Pak Syahril dan juga Pak David. Saya langsung ke Pak Syahril, kemudian ini banyak sekali pihak yang menganggap bahwa pemerintah lalai, terlambat mengidentifikasi, mengantisipasi. Bagaimana tanggapan Kemenkes soal ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi kasus ini mulai merebak itu di akhir Agustus ya. Jadi sebelumnya bulan Januari sampai Juli itu ada kasus 1-2. Dan itu biasa meninggalnya kasus gagal ginjal pada anak. Tapi begitu di akhir Agustus, kemudian meningkat lagi September dan Oktober. Dan ini juga dikaitkan dengan peristiwa di Gambia, Afrika Barat, di mana ada sekitar 70 yang meninggal karena dikaitkan dengan konsumsi obat atau sirup pada anak-anak yang diduga mengandung tadi diethylene glycol maupun ethylene glycol dan akhirnya dilarang di India. Ya. Nah, kita sebetulnya sudah bergerak cepat Pak ya. Tanpa harus memberikan status KLB apapun, Kementerian Kesehatan bersama Ikatan Dokter Anak Indonesia, bersama para ahli epidemiologi, farmakologi, bahkan forensik laboratorium untuk menindaklanjuti. Dan akhirnya kita melakukan suatu penelitian. Yang kita lakukan pemeriksaan itu ada di darah, di urin. Dan memang ditemukan kandungan darah dan urin itu mengandung zat tadi yang berbahaya atau toksik tadi. Kemudian Kementerian Kesehatan langsung juga melakukan biopsi namanya Mas Bram ya. Biopsi pada ginjalnya. Dan di sana memang terjadi kerusakan ginjal itu. Di sana kerusakan karena kristal-kristal oksalat yang hasil dari diethylene glycol yang menyebabkan intoksikasi dan rusaknya ginjal. Baik. Dan tentu saja kita sudah melakukan banyak langkah-langkah baik kepada masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, Pak, kalau kemudian etilen glikol ini menjadi penyebab begitu dari kemudian investigasi yang dilakukan itu darah dan juga kencing dari korban, apakah kemudian sebetulnya tidak ada penelitian terdahulu mengenai ini? Mengapa kemudian jika dikatakan oleh produsen ini menjadi pelarut pengganti yang berbeda dengan saat pengujian di BPOM terlebih dahulu, bagaimana kemudian pengawasannya? Apakah ini tidak cukup berbahaya rasanya ketika tidak ada pengawasan yang ketat terhadap perubahan-perubahan obat yang terjadi di pasar begitu Pak? Ya, kami dari Kementerian Kesehatan sebagai pengguna itu berhubungan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang menggunakan obat itu. Sedangkan obat itu sendiri itu melalui registrasi, pengujian, dan penelitian Badan POM untuk dilakukan peredarannya, izin edar, termasuk pengawasan secara rutin. Saya kira ini adalah tupoksi ranah Badan POM. Nah kami dari Kementerian Kesehatan memang langsung meneliti pasien-pasien yang memang dikorban itu. Dan kemarin ada 102 obat-obat sirup yang kita surveillance ke seluruh rumah pasien-pasien itu, dan ini akan kita teliti lebih lanjut. Baik. Seberapa banyak kualitatifnya dan seberapa besar kadar di kuantitatif di obat tersebut, apakah dia mengandung zat yang berbahaya tadi melebihi batas ambang dan seterusnya, seperti halnya 5 obat yang diumumkan oleh Badan POM. Baik, Pak Syahril, ini kemudian kalau Anda tadi mengatakan bahwa pengawasan memang ada di ranah dan tupoksi BPOM begitu, tetapi pengguna obat dan yang memberikan rekomendasi pada pasien kan tentu adalah dokter yang juga berada di bawah Kemenkes begitu Pak. Apakah kemudian ini tidak menjadi perhatian juga? Apakah kemudian tidak ada perhatian Kemenkes ketika melihat larutan atau melihat komposisi dari obat itu? Apakah ketika BPOM menyatakan bahwa ini aman, ya Kemenkes mengikuti saja begitu? Begini ya, ini nanti lebih detail ke Badan POM sebetulnya ya. Jadi sebetulnya pelarut yang ada dalam sirup itu, itulah yang jadi pencemaran atau tercemar
sehingga menghasilkan zat yang disebut ethylene glycol dan diethylene glycol yang toksik. Sebetulnya pelarutnya sendiri menurut Badan POM tidak berbahaya. Ya, dalam kajian awal, registrasi awal ini lolos. Nah, Kementerian Kesehatan begitu terjadi lonjakan kasus di akhir bulan itu sudah melakukan langkah-langkah itu. Dan makanya kemarin umumkan untuk sementara waktu untuk pelarangan menggunakan obat itu. Karena setelah kita teliti tadi, memang ada kaitannya antara penyakit gagal ginjal akut ini dengan intoksikasi setelah menyingkirkan penyakit yang lain. Baik, baik. Artinya memang sekali lagi itu adalah tupoksi BPOM menurut Anda, kemudian ketika ada kasus baru investigasi Kemenkes yang akan melakukan. Oke, saya akan minta tanggapan dari Pak David, bagaimana Anda melihatnya kemudian rasanya sekarang mungkin saling melempar begitu tanggung jawab siapa yang seharusnya bertanggung jawab, Pak David? Ya, terima kasih, Mas. Jadi kita harus melihat ini kan diakibatkan oleh dalam hal ini obat. Nah, obat ini sebelum diproduksi dan sebelum diedarkan itu melalui BPOM. Ketika obat ini udah lolos BPOM, artinya udah memenuhi syarat. Nah, pertanyaannya kan kemudian ternyata obat ini bukan saja tidak memenuhi syarat, tapi mengakibatkan, tanda kutip ya, mengakibatkan kematian karena kasus gagal ginjal. Artinya siapa yang salah dalam memeriksa? Kalau sebelumnya sudah dikatakan memenuhi syarat, ya, termasuk di dalamnya tidak berbahaya, tahu-taunya sekarang diindikasikan berbahaya. Jadi di sini harusnya BPOM udah gerak cepat, udah langkah 1000, kalau perlu nggak boleh tutup itu kantor, gitu loh. Periksa semua, ya kan? Tapi ini malah menurut kami Komunitas Konsumen Indonesia terlalu lama. Kementerian Kesehatan melakukan tugasnya, tapi urusan pengawasan obat ini BPOM, gitu loh, BPOM yang harusnya bertanggung jawab. Nah, kami mendesak segera diumumkan nama-nama obatnya. Dan ketika itu kami desak, hari 3 hari yang lalu, ternyata ini kan menjadi simpang siur. Ketika BPOM mengumumkan 5 sudah pasti, kemudian Kementerian Kesehatan mengatakan ratusan atau 90-an. Padahal itu 100-an 90-an bukan obat yang dinyatakan berbahaya, belum diteliti. Itu obat yang ditemukan di rumah-rumah pasien penderita gagal ginjal akut. Jadi harusnya kompak. Masyarakat ini bingung gitu loh. Katanya 5, tetapi 100-an. Masyarakat tuh kalau membaca berita, dia nggak akan baca detail, Pak. Mungkin bisa Pak Saril juga nanti membenahi ini. Masyarakat nggak membaca detail. Membaca judulnya, jumlahnya 100. Namanya ini. Padahal itu pun katanya masih dicek oleh POM. Baik. Jadi kan lucu Pak, udah diumumkan oleh Kemenkes, ya, dan tapi tunggu dicek dulu. Jadi saya pikir ini harusnya jangan terjadi lagi seperti ini. Pak David, ketika misalkan nanti akan diumumkan merek secara spesifik begitu, seperti apa yang kemudian beredar di masyarakat, apakah menurut Anda ini tidak akan malah membuat kegaduhan atau malah menurut Anda akan meredam potensi ke simpang siuran keresahan orang tua tadi, Pak David? Saya pikir harus diumumkan, karena berdasarkan Undang-Undang Informasi Publik, Badan Publik itu harus mengumumkan informasi publik yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu yang pertama. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, kewajiban pemerintah jaga kesehatan anak, ya kan, fasilitas penunjang, obat, dan sebagainya. Artinya kalau misalnya nggak segera diumumkan, masyarakat ini mencari obat kemana? Kembali kita bilang ke dokter kemana? Apa digratiskan semua dokter? Mohon maaf. Masyarakat banyak yang nggak mampu, ya kan? Jadi harus cepat, saya pikir. Dan mohon maaf, ini yang saya mau kritisi. Kemarin Pak Menteri mengatakan bahwa seluruh obat itu akan diuji. Tapi yang uji bukan BPOM loh, yang uji malah diserahkan kepada produsen. Maaf, BPOM percaya hasil dari produsen, sementara dia nggak ikut menguji. Kecuali BPOM mengirimkan orang-orangnya di setiap pengujian tersebut. Statement itu nggak ada. Jadi disuruh produsennya menguji, nanti hasilnya kasih kami, baru kami umumkan. Baik. Masyarakat udah cerdas ini, ya.
Baik. Aneh jadinya, kok udah ketahuan kecolongan, tapi masih diserahkan ke produsen untuk uji sendiri dan melaporkan. Baik, saya akan minta tanggapan Pak Syahril. Bagaimana kemudian soal keraguan itu, Pak Syahril? Apakah nanti Kemenkes juga akan ikut dalam pengujiannya atau seperti BPOM yang akhirnya menyerahkan kepada produsen obat, Pak Syahril? Jadi saya luruskan dulu ya. Jadi betul Pak David tadi, kita harus terbuka secara publik ya sebuah informasi. Jadi yang 102 obat itu Pak, yang kita ambil dari pasien itu, kita akan lakukan investigasi untuk melihat apakah betul kandungan obat yang 102 macam ini menjadi penyebab keracunan atau intoksikasi ini. Nah, Kementerian Kesehatan itu melakukan namanya penelitian uji kualitatif Pak ya, ada atau tidak. Nah, kemudian setelah itu segera dalam bersamaan dengan Badan POM untuk menilai apa dari kadar itu zat-zat tadi bisa ada ambang batas ya itu ya. Sehingga dengan ambang batas itulah yang nanti seperti halnya contoh 5 obat ini diumumkan, ternyata ambang batasnya dilewati, nggak boleh dong beredar. Nah itu. Nah tentu saja saya setuju dengan Pak David, kan hanya 102 ini, tapi gerak cepat kita untuk melakukan yang lain, karena sirup ini banyak sekali. Nah kalau semua sirup ini untuk anak ini mengandung zat tadi Pak David ya, maka itu juga mengancam bukan hanya 102, tapi secara keseluruhan. Tapi kami dari Kemenkes untuk mengawal ini bahwasanya ini diteliti dengan benar dan akan diumumkan dengan benar, sehingga inilah yang menjadi kita untuk dikawal bersama gitu ya. Oke, ini tapi begini Pak, ketika kita bicara soal ketidakterburu-buruan, semua diinvestigasi secara jelas begitu, tapi bagaimana kemudian dengan orang tua yang hari ini resah begitu ketika anaknya sakit, tetapi tidak bisa minum obat sirup, apa kemudian alternatif yang diberikan oleh Kemenkes Pak untuk para orang tua yang anaknya sedang sakit atau para orang tua yang sudah memberikan obat sirup kepada anak-anaknya dalam beberapa minggu terakhir misalkan? Seperti apa? Ya, jadi betul. Jadi dalam kondisi seperti ini kita taat dulu dalam rangka konservatif, begitu Pak David ya, kita stop dulu dalam rangka penelitian. Nah bagaimana selanjutnya bagi orang tua yang punya anak, kalau dia menderita gejala yang demam, batuk pilek, itu tidak semua demam, tidak semua batuk pilek langsung minum obat ya. Karena itu adalah bahkan mekanisme pertahanan tubuh. Bisa saja dengan panas ini kita kompres di ketiaknya, di selangkangan, atau juga di leher ya, itu dengan kompres hangat, dan juga minum air putih yang hangat, dan jangan lupa anaknya harus diistirahatkan. Tetapi yang paling penting bagi orang tua adalah gejala khas dari pasien ini adalah berkurangnya frekuensi buang air kecil, dan juga berkurangnya volume. Jadi tadinya sekitar 10 kali umpamanya, kok sekarang cuma 4 kali, 5 kali, jumlahnya juga menurun. Itu harus cepat, jangan sampai terlambat. Yang berikutnya, pada orang tua juga kasus seperti ini merupakan momen yang penting bagi kita untuk evaluasi dan edukasi bersama untuk tidak cepat-cepat memberikan obat bebas kepada anak kita. Jangan panas sedikit langsung minum obat begitu ya dan sebagainya, itu tolong diperhatikan karena kasus ini ada hubungannya dengan kemungkinan yang kita duga ini. Sehingga kita menyelamatkan anak kita sendiri, sekaligus kita menghindari kejadian gagal ginjal yang lebih banyak gitu ya. Oke, berarti artinya lebih baik langsung dibawa ke dokter agar kemudian dapat penanganan lebih baik begitu ya, tidak kemudian mendiagnosa sendiri di rumah. Untuk dokter itu ada alternatif ya, bisa dengan tablet yang tidak mempunyai kandungan tadi, dan dengan puyer. Itu disepakati oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang kedua, ada obat yang dimasukkan lewat anal atau anus yang disebut dengan suppositoria untuk menurunkan panas. Jadi dokter-dokter anak sudah mengkampanyekan ini semua. Insya Allah dengan kampanye dokter anak dan kita itu bisa apa yang harus dilakukan oleh orang tua yang mempunyai anak balita atau anak-anak ini. Baik, Pak, kemudian kalau saya masih di Pak Syahril, ini kemudian juga menarik ketika kita bicara soal obat puyer. Hari ini trennya adalah untuk anak-anak akan ada semacam larutan yang lebih manis yang membantu untuk kemudian anak lebih mau kepada puyer yang kalau pada generasi sebelumnya dikatakan pahit begitu. Apakah kemudian larutan ini yang dengan berbagai rasa ini akan sebenarnya juga sebaiknya dihentikan terlebih dahulu atau kemudian atau bisa dilanjutkan, Pak Syahril?
Ya, jadi kita sudah mengumumkan larangannya semua obat sirup ya atau cair ya yang mempunyai kandungan itu bakal untuk tidak digunakan dulu, tidak dijual dulu sampai penelitiannya ini selesai, gitu loh. Jadi mohon ini diterjemahkan sebagai memang upaya untuk menekan tadi angka kesakitan maupun kematian gangguan ginjal akut gitu loh, Mas. Oke, baik. Saya ke Pak David. Pak David, kalau kita tahu kemudian Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa polisi untuk menginvestigasi ada atau tidaknya kemudian dugaan pidana begitu. Apa yang kemudian bisa masyarakat lakukan? Apakah kemudian memungkinkan untuk class action begitu, Pak David? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jawab usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Newscast akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita masih akan melanjutkan dialog gagal ginjal telan korban. Siapa yang bertanggung jawab? Tadi sebelum jeda kita sudah mendengarkan informasi dan penjelasan dari Kemenkes melalui Pak Syahril. Kita akan ke Pak David saat ini. Apakah kemudian sembari kita juga menunggu kepolisian melakukan investigasi siapa yang bertanggung jawab? Apakah masyarakat bisa melakukan tindakan pembelaan? Atau paling jauh misalkan kita melakukan class action seperti itu Pak David? Seperti apa? Ya, yang pasti kalau bukti korban atau yang meninggal karena gagal ginjal itu memang diakibatkan oleh obat yang dia konsumsi, maka dia bisa melakukan gugatan atau juga bisa melaporkan ke kepolisian. Ini memang tergantung nanti hasil penelitiannya memang karena itulah dia meninggal misalnya anaknya. Nah, untuk masyarakat kan pasti ada kecemasan. Kenapa? Karena ketika nanti diumumkan mungkin puluhan atau ratusan obat, masyarakat sudah memberikan itu ke anaknya. Bahkan masyarakat dewasa yang sudah minum obat batuk cair juga sudah mengkonsumsi. Nah, untuk itu kan mereka berpotensi namanya sakit misalnya. Dan mereka bisa melakukan class action, ya kan? Dan nantinya tujuan class action ini sebenarnya bukan hanya masalah ganti rugi, tapi bagaimana produsen-produsen obat maupun misalnya stakeholder dalam hal ini pengawasnya BPOM juga bisa introspeksi gitu ya, sehingga nggak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Oke, termasuk kemudian ini akan bisa memperketat pengawasan publik begitu Pak pada investigasi maupun pengkajian lebih lanjut pada sejumlah merek-merek obat tadi, Pak David? Ya, jadi kan memang sebagai masyarakat atau konsumen itu pasti menyerahkan semuanya ke negara, dalam hal ini regulator, baik yang melakukan pembinaan pengawasan, kalau untuk obat ini adalah BPOM. Jadi kita ini masyarakat sebenarnya percaya kepada BPOM, tetapi dengan adanya kasus ini, ya pasti udah kurang atau luntur kepercayaannya. Dan bukan hanya masalah obat sirup, beberapa kosmetik dan yang lain-lain juga banyak kejadian. Jadi saya pikir ini betul-betul udah harus direformasi sistem pengawasan di BPOM. Jangan hanya pada waktu obat itu dibuat, ya mau dibuat sudah diperiksa dan mudah-mudahan beneran diperiksa, ya. Tapi juga harus selama masa peredaran tetap harus diperiksa, ya kan. Dan kemudian kalau memang sudah ada gejala seperti yang ditemukan oleh Kementerian Kesehatan, dia tuh harus gerak cepat. Jadi saya pikir Kementerian Kesehatan sudah bergerak, nah tinggal BPOM harusnya yang paling bertanggung jawab di sini menurut saya. Sehingga mereka harus gerak cepat. Nah itu yang saya sayangkan tadi, saya mendengar rilis dari Kementerian Kesehatan dikatakan bahwa obat-obatan yang ditemukan ini dari rumah-rumah korban atau yang sakit, itu akan diteliti oleh BPOM. Ternyata bukan oleh BPOM, tetapi diserahkan ke pabrikan untuk meneliti, selanjutnya melapor ke BPOM. Itu bisa kita lihat loh di rilisnya, saya nggak mengada-ngada gitu loh. Maksud saya kok kecolongan pertama masih menyerahkan lagi ke farmasinya atau pabrikannya. Mungkin bisa diklarifikasi nih Pak Dr. Syahril. Terima kasih. Ya. Baik, silakan Pak Syahril. Terima kasih Pak David. Saya kira Pak David bagian dari saya klarifikasi Pak ya.
Jadi yang 102 tidak diserahkan kepada farmasi atau pabrikan ya, tapi dilakukan penelitiannya oleh Kementerian Kesehatan, Pak, ya, bersama Badan POM. Nah, yang diteliti dengan self assessment itu kepada obat-obat yang lain yang masih banyak ratusan, Pak, sehingga akan mempercepat prosesnya. Nah, jadi ini satu kebijakan sebetulnya dari Badan POM, sehingga dengan mereka melaporkan itu menjadi catatan bagi mereka dan nanti harus diklarifikasi ulang atau diverifikasi. Belum tentu Badan POM akan menyetujui langsung sampaikan. Jadi bukan 102 Pak David ya. 102 itu kita sendiri yang akan melakukan, gitu Pak ya, untuk membuktikan apa betul-betul ada korelasi atau tidak. Baik, gitu, Pak, baik. ya. Artinya sembari begitu ya Pak Syahril, ketika 102 yang kemudian sudah ada di Kemenkes, kemudian dilakukan pengujian, namun kemudian sejumlah lainnya itu diserahkan pada BPOM yang tadi Pak David juga mengatakan diserahkan kepada ini produsennya. Namun begini Pak Syahril, banyak pihak yang mendesak agar kemudian kondisi ini, kasus ini dengan jumlah kematian anak yang besar sekali rasanya untuk meningkatkan statusnya menjadi KLB. Bagaimana Kemenkes melihat ini, Pak? Ya, betul. Jadi semua usulan dari masyarakat itu akan menjadi pertimbangan bagi kita. Cuman buat kita semua melalui TV1 ini, jadi KLB apapun darurat itu kan membutuhkan respon dan suatu tindakan langkah yang cepat. Dan kami, Kementerian Kesehatan, dengan IDAI, dengan profesi yang lain, sudah melangkah jauh tanpa harus dengan status KLB tersebut. Sehingga kami menjamin, ya Pak David ya, menjamin apa yang menjadi proses dari hulu sampai ke hilir. Nah, kalau memang itu dibutuhkan status KLB, kita tunggu Pak. Kita akan sampaikan kepada dan kesehatan untuk bisa, kalau ini apakah perlu ditetapkan seperti itu. Termasuk pembiayaan Pak David ya. Jadi pembiayaannya jangan takut masyarakat, bahwasanya ini melalui mekanisme JKN atau BPJS, termasuk obat antidotum yang kita impor dari beberapa negara itu telah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan memberikan pembiayaannya. Jadi insya Allah masalah-masalah pembiayaan dapat kita cover. Satu lagi Mas Bram, tadi ada satu yang penting ya. Bagaimana kepada anak-anak atau orang yang sudah dewasa menggunakan obat selama ini? Jadi begini, jadi tubuh kita mempunyai mekanisme pertahanan tubuh ya, termasuk keracunan atau intoksikasi. Jadi bagi anak-anak yang saat ini mungkin sudah minum obat itu tidak apa-apa, alhamdulillah. Artinya tubuhnya mempunyai proteksi yang bagus ya. Tapi jangan minum terus lagi. Nah, jadi tidak itu menyebabkan cacat total ya Pak David ya. Jadi mekanisme itu akan dinetralisir oleh tubuh seperti halnya kalau kita keracunan makanan dalam waktu yang cepat diberikan pengobatan itu akan netral dan tidak akan terjadi gejala-gejala lanjutan dengan kasus intoksikasi ini. Jadi mohon keterangannya tidak terjadi apa yang kita khawatirkan ya. Baik Pak Syahril, tapi dengan kemudian hanya menghentikan saja bagi yang sudah meminum obat sirup dan belum menunjukkan gejala, apakah kemudian itu sebenarnya sudah bahwa meyakinkan bahwa si anak ini tidak dalam kondisi yang kenapa-napa begitu? Mengapa kemudian rasanya dengan men-stop saja ini sudah cukup dan tidak berpotensi menambah jumlah korban sebetulnya? Seperti apa Pak Syahril? Ya, jadi betul. Jadi ini kan sudah ada dugaan nih, sudah mengerucut ya. Kita akan lagi penelitian ya Pak David ya, investigasi ke situ. Nah dalam rangka ini, mitigasi risiko tidak bertambah lagi kasus dan tidak lagi bertambah kematian, maka kita larang dulu penggunaannya ini. Nah bagi anak-anak yang sudah minum ini dan sekarang tidak ada apa-apa, tetap diawasi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa yang saya sebutkan tadi, segera saja dia ke rumah sakit atau ke dokter. Baik, ini kemudian tadi Bapak sudah menyebut soal antidotum dan Menkes sudah mengatakan akan mendatangkan dari Singapura. Apakah kemudian antidotum ini nanti memang bisa menetralisir, bisa menjadi obat begitu bagi yang memang sudah tergejala ada gagal ginjal akut ini Pak? Seberapa kemudian jaminannya Pak Syahril? Ya betul. Jadi nama obatnya kan Pemapisol ya. Itu adalah antidotum. Antidotum itu penawar ya. Seperti aja Pak, kalau kita digigit ular kan ada itu antibisa, serum bisa ular. Digigit anjing itu ada namanya serum rabies. Nah ini adalah Pemapisol juga untuk antidotum di
kasus minum obat ini. Dan sudah kita datangkan, dan hari ini sudah hari keempat ya, diberikan kepada pasien yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan hasilnya Pak? Laporan, 60%-nya perbaikan bagus. Sudah mulai bisa kencing lagi, ya juga frekuensinya sudah banyak termasuk volume. Tetapi masih ada sekitar 30% yang perbaikannya mungkin tidak secepat yang 60% tadi. Oke, jadi kemudian masih juga dalam pengawasan kepada para pasien yang sudah diberikan antidotum itu ya. Baik, kita akan menunggu seperti apa, dan harapan bersama adalah tentu ini tidak semakin meluas, tidak memakan korban lebih dari jumlah yang ada sekarang begitu. Terima kasih atas waktu Anda, juru bicara Kemenkes Pak Muhammad Syahril, dan juga Ketua Komunitas Konsumen Indonesia atau KKI Pak David Tobing telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Syahril. Selamat malam Pak David dan Pak Bram. Terima kasih. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pada 2023 akan menjadi masa yang sulit dalam pembangunan akibat ancaman resesi global. CNN Indonesia Newscast akan kembali dengan informasinya, tetaplah bersama kami.